dari Esther Sri Budi Rahayu. Shalom tajam dan Pak Pendeta. Saya mau tanya, di dalam sekolah sahabat dijelaskan kita berdoa tidak kepada Yesus Kristus tetapi kepada Allah. Yesus Kristus juga Allah. Mohon penjelasannya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yohanes. Baca di Yohanes. Sorry. Itu wahyu. Saya salah. Oh ya, ini tadi. Pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Silakan Pendeta. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yang menyatakan bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Ia menjelma menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Dan betul, terima kasih Saudari Esther Sri Budi Rahayu. Betul, Alkitab menjelaskan firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus Kristus. Itu betul. Sekarang mengenai doa. Kita ikuti saja apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri mengajar kita untuk berdoa. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, yang digambarkan di dalam Yohanes pasal yang ke-17, coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-17, bagaimana ia memulai doanya. Itu judulnya kan doa Yesus untuk murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Ya, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa. Dia katakan lagi, dia memanggil ya Bapa. Dan beberapa kali, ayat 24, saya loncat saja ke ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itulah Yesus berdoa. Dan dia pada waktu berdoa di Taman Getsemani, coba kita lihat di dalam itu ada di Matius lah, kita ambil yang di Matius pasal yang ke-26. Kita baca di dalam ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku. Waktu dia berdoa pertama kali ayat 39, dia katakan ya Bapakku. Sekarang pada waktu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai, dia katakan, karena itu berdoalah demikian. Apa yang diajarkan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi berdoa kepada Bapa itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Berdoa kepada Bapa di dalam namanya. Itu Tuhan Yesus katakan. Contohnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, saya akan baca di ayat yang ke-16 yang berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Bukan artinya Yesus tidak mempunyai peranan di dalam doa. Ada peran Yesus, yaitu kita minta kepada Bapa di dalam namanya. Dia adalah memang pengantara kita.
Yesaya 59 mengatakan yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Tetapi yang menghubungkan kita dengan Allah adalah Yesus Kristus, yang adalah juga Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah juru selamat kita, dia menghubungkan kita dengan Bapa. Sehingga waktu kita berdoa kepada Bapa, kita berdoa karena ada jaminan doa kita itu akan dijawab, karena kita berdoa di dalam nama juru selamat kita yang menghubungkan kita, yang adalah orang-orang berdosa, menghubungkan kita kepada Bapa. Bukan hanya Bapa dan juga Yesus Kristus yang berperan di dalam menjawab doa-doa kita. Ada juga peran Roh Kudus seperti yang dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 yang mengatakan, demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, ayat 27, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita berdoa kepada Allah dan Bapa, kemudian Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus mempunyai peranan di dalam doa kita. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus Kristus menurut Alkitab, percaya kepada Roh Kudus, dan dalam iman kita itulah kita berdoa kepada Bapa, kepada Allah kita, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah kita, di mana kita juga dibantu oleh Roh Kudus yang berbicara juga dalam hati kita, adalah juga Allah kita, yang adalah Esa, Allah kita yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih.